Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Materi tematik kita pada pagi hari ini yaitu di tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Kemudian kita berada di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Yaitu kita belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anakku semua, kelas 5A, 5B, dan 5C. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar kalian mampu memahami faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Kemudian dapat menggali informasi penting teks, narasi sejarah, baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan aspek adik simba. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan ciri khas dan keunikan dari tarian daerah. Yuk kita simak materi pertama kita pada pagi hari ini. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan mereka adalah bapak proklamator bangsa Indonesia, yaitu membacakan teks proklamasi. Kedatangan bangsa Jepang itu awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional. Karena bangsa Jepang berjanji akan memerdekakan seluruh negara di Asia termasuk Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, kemudian Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Kemudian wakilnya adalah Raden Panji Suroso. BPUPKI dibentuk oleh Jepang tanggal 1 Maret 1945. Tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPUPKI beranggotakan sebanyak 63 orang. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Mereka mengadakan rapat pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Panitia 9 ini merumuskan dasar negara Indonesia. 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno atau yang dinamakan Pancasila. Nah, itulah sebabnya mengapa tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila. Adapun 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Rancangan tersebut masih mengalami perubahan-perubahan, ya. Ada beberapa tokoh yang juga mengusulkan 5 dasar atau 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu dari Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Pancasila merupakan pemersatu rakyat Indonesia dan menjadi kunci keharmonisan dalam keberagaman yang membuat Indonesia tetap bersatu. Kalian bisa simak di halaman 44 buku tematik tema G. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945.
Waktu itu golongan muda melihat adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia setelah Jepang kalah dari negara sekutu dan pihak sekutu belum datang ke Indonesia. Namun, keinginan mereka ditentang oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai golongan tua. Beliau berpendapat proklamasi harus terlebih dahulu dibicarakan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kemudian akibatnya pecahlah ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya golongan muda yang diwakili oleh Sukarni, Yusuf Kunto dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada pengaruh dari pihak Jepang. Setelah dicapai kesepakatan, kedua tokoh pun dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta pada malam pukul 00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Takashi Maeda. Dalam rapat tersebut dirumuskan teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah awal mula peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia, membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Adapun peta pikiran yang akan kita bahas yaitu tentang teks BPUPKI. Nah, siapa saja tokoh yang terlibat? Tokoh yang terlibat dalam BPUPKI ada pihak Jepang, kemudian pihak Indonesia, Dr. Rajiman Wedioningrat, Raden Panji Suroso, Insinyur Soekarno, dan tokoh-tokoh yang lain. Apa alasan didirikan? Alasannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan didirikannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Waktu pembentukan yaitu tanggal 1 Maret 1945. Nama lain dari BPUPKI, Dokuritsu Junbi Chosakai. Jumlah anggotanya beranggotakan 63 orang. Nah, ini adalah membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Nah, ini adalah menggali informasi pada teks peristiwa Rengas Dengklok dengan aspek adik Simba. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu muatan SBDP, menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah. Contoh tariannya adalah tari dolalak yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Tari dolalak itu adalah tari berkelompok yang terinspirasi dari perilaku tentara atau serdadu Belanda pada saat beristirahat sambil bernyanyi dan berdansa. Ciri khasnya terletak pada pakaian yang mirip serdadu Belanda dan gerakan kirik, gerakan bahu yang cepat pada saat-saat tertentu. Materi ini bisa kalian simak di halaman 52. Kemudian dijelaskan ada beberapa macam tarian, yaitu tari berkelompok, tari tunggal, dan tari berpasangan. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang. Sedangkan tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan sepasang penari, yaitu laki-laki dan perempuan. Contoh tari berkelompok. Ada tari saman, kemudian ada tari kecak, kemudian ada tari tunggal. Ya, tari tunggal itu contohnya bermacam-macam. Kemudian tari berpasangan, kalian bisa simak di halaman 52. Nah, baiklah anak-anak semua, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini ya. Silahkan disimak tugas-tugasnya pada pagi hari ini, yaitu ada tugas pengetahuan, ada 7 soal, silahkan ditulis di buku tugas kalian dan kemudian dijawab. Dan ada tugas keterampilan bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran pada teks narasi sejarah peristiwa Rengas Dengklok dengan menggunakan aspek adik Simba. Dan kemudian tugas keterampilan SBDP yaitu silahkan kalian simak
halaman 53 dari tema G. Ya, tuliskan di buku tugasmu ciri khas dan keunikan tarian daerah. Bacalah petunjuk pada buku dengan baik. Tuliskan hasil kerjamu sesuai dengan format pada contoh. Masing-masing contoh tariannya itu silahkan disebutkan 2 contoh tarian. Tari tunggal 2, tari berpasangan 2, dan tari berkelompok 2. Dibuat seperti contoh pada tabel halaman 53. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.